Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa yang saya banggakan, para pegiat desa, perangkat desa, BPD, dan semua unsur yang merasa peduli terhadap pembangunan desa. Ketemu lagi, kali ini kita akan mencoba membahas masalah pembangunan kawasan perdesaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa untuk menuju sebuah kondisi masyarakat yang disebutkan bahwa tujuan pembangunan itu menuju pada masyarakat yang sejahtera dengan cara meningkatkan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat. Nah, untuk itu memang diperlukan beberapa langkah-langkah strategis, terutama bagi para pengambil keputusan di level desa dan supradesa. Nah, dalam hal ini kita akan lebih fokus membahas masalah bagaimana sebuah kawasan perdesaan itu dibangun agar bisa memberikan dampak terhadap ekonomi maupun dampak sosial maupun dampak lingkungan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebagai gambaran seperti apa yang kita sebut pembangunan kawasan perdesaan. Ya, kita akan mendefinisikan dulu apa itu kawasan perdesaan. Yang kedua, apa pentingnya merumuskan strategi pembangunan kawasan perdesaan. Lalu yang ketiga, kita akan mencoba berdiskusi langkah-langkah dalam merumuskan dan mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan. Nah, khusus untuk pembangunan kawasan perdesaan, di sini ada pihak supradesa yang terlibat. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena sebuah kawasan itu tentu terhubung dengan strategi pembangunan atau konsep pembangunan yang disusun oleh pemerintah kabupaten. Namun dengan adanya undang-undang desa, desa diberi keleluasaan untuk merumuskan sendiri secara bersama-sama tentang apa yang harus dibangun, apa yang harus dikelola dalam suatu kawasan. Baik, kita lanjutkan, namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Emis Tuatarasai, jabatan tenaga ahli kabupaten, bagian daripada TPP Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa yang berlokasi tugas di Kabupaten Lebong. Mari kita tinjau dulu seperti apa pembangunan kawasan perdesaan ini dinaungi oleh sebuah regulasi, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. Sahabat desa bisa membaca regulasi tersebut, bisa mempelajari lebih dalam lagi detailnya. Namun di sini kita coba menerjemahkan apa itu kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Lalu pembangunan kawasan perdesaan itu sendiri adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota.
Itu pengertian kawasan perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016. Sedangkan prinsip pembangunan partisipatif adalah yang pertama partisipatif. Partisipatif artinya melibatkan masyarakat. Semua unsur masyarakat yang ada di desa itu dilibatkan. Ya, artinya tidak bisa ini dibahas hanya dengan satu sekelompok orang atau sekelompok kepentingan saja. Lalu yang kedua adalah holistik dan komprehensif. Holistik dan komprehensif artinya menyeluruh, ya, mencakup semua aspek. Jadi yang dikaji itu menyeluruh, mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga berkesinambungan, artinya sebuah strategi yang direncanakan untuk bisa berkesinambungan. Jadi tidak pragmatis, ya. Kita mengenal ada istilah berkesinambungan ini kontinuitas. Kemudian prinsip keadilan, artinya menerapkan pemerataan, artinya sesuai dengan kepentingan, mencakup semua kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan sekelompok tertentu atau kepentingan elit-elit tertentu. Lah kemudian keseimbangan. Keseimbangan, ya, di sini menuntut ada sebuah keseimbangan, ya, keseimbangan dalam arti keseimbangan antar ekonomi, keseimbangan alam, ekologi, gitu. Nah, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Ya, transparansi artinya dibahas secara terbuka. Kemudian akuntabilitas artinya dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tujuan pembangunan kawasan perdesaan, yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Lalu prioritas. Prioritas dalam pembangunan kawasan adalah pengembangan potensi dan atau pemecahan masalah kawasan. Oke, kita lanjutkan tentang kita mencoba melihat bagaimana atau apa potensi dan masalah yang ada secara umum di perdesaan. Yang pertama, potensi. Jadi ada 5 potensi yang ada di desa. Yang pertama adalah sumber daya manusia, jadi manusianya. Yang kedua sumber daya alam. Yang ketiga sumber daya kelembagaan desa, baik kelembagaan formal maupun kelembagaan informal. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur. Yang kelima finansial atau keuangan. Nah, kelima potensi ini ada di desa, apalagi potensi yang keempat dan kelima, yaitu infrastruktur dan finansial. Sejak di Undang-Undang Desa melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, desa diberi keleluasaan sesuai dengan kewenangan desa, skala lokal desa,
untuk membangun sendiri infrastruktur kelembagaan maupun finansial. Artinya setiap tahun adanya dana desa, jadi itu sebuah potensi yang besar untuk desa untuk bisa membangun menuju masyarakat yang mandiri. Lalu coba kita lihat masalah yang ada di desa. Yang pertama adalah identitas budaya. Sebenarnya identitas budaya ini dahulu sangat dikedepankan, namun seiring dengan kemajuan teknologi dan tekanan-tekanan ekonomi dan mobilitas penduduk, identitas budaya ini hampir hilang, khususnya di generasi muda sekarang sudah mengalami degradasi kepedulian. Nah, ini perlu diidentifikasi untuk apa, sebagai bahan atau dasar pengambilan keputusan berdasarkan kearifan lokal. Yang kedua, berkurangnya apresiasi dan partisipasi masyarakat. Jadi apresiasi maksudnya penghargaan. Yang pertama, penghargaan terhadap pemerintahan desanya sendiri terhadap masyarakatnya. Salah satu contoh, beberapa generasi muda yang potensial, mempunyai tingkat pendidikan, itu kurang diperhatikan. Itu apresiasi ya, tidak kurang dilibatkan, sehingga mengakibatkan mereka akan keluar atau paling tidak bersifat apatis. Begitu juga apresiasi yang dari supradesa terhadap desa. Nah, ini sebuah masalah di desa. Kemudian partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat itu semakin menurun sekarang. Terlihat pada saat melakukan musyawarah desa, hanya segelintir orang yang hadir, entah karena memang, nah ini sebuah bukti bahwa masalah di desa adalah masalah partisipasi yang semakin berkurang. Kemudian tadi akibatnya adalah migrasi, mobilitas penduduk, ada yang melakukan urbanisasi, kemudian yang jadi masalah sekarang bahwa sumber daya manusia yang ada di desa itu sebagian besar generasi muda yang mempunyai potensi itu keluar mengadu peruntungan di luar. Kemudian di kota, yang kalah bersaing di kota kembali ke desa. Artinya ada kemungkinan di desa itu berkumpulnya manusia yang dalam tanda kutip kualitasnya rendah. Nah, ini sebuah masalah di perdesaan. Kemudian alih fungsi lahan. Ya, bagaimana sebuah lahan produktif pertanian alih fungsinya di lahan industri atau pemukiman. Nah, ini akan mengancam ya masalah yang ada di desa. Lalu daya dukung lingkungan akibat ulah masyarakatnya sendiri, baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang, akibat daya dukung lingkungan semakin menurun, yang mengakibatkan bencana. Bagaimana kita lihat sekarang bencana yang bertubi-tubi, tanah longsor dan penyakit. Nah, ini sebuah daya dukung lingkungan, termasuk di dalamnya tingkat kesuburan tanah. Nah, ini akan berakibat pada defisit pangan, ketersediaan pangan. Bagaimana kalau sebagian sawah, lahan persawahan itu beralih fungsi jadi pemukiman, lalu menjadi sebuah kawasan industri atau kawasan lain, ini akan berakibat pada defisit pangan. Lalu yang ada permasalahan di desa adalah sistem ekonomi lokal. Artinya melakukan sendiri. Jadi desa secara eksklusif mereka mengelola sendiri, padahal jumlahnya tidak terlalu besar. Kemudian akibat yang terparah adalah kemiskinan. Nah, ini yang bagian dari yang menjadi PR terbesar adalah bagaimana masalah kemiskinan ini bisa dientaskan. Yang terakhir adalah muara dari semuanya adalah produktivitas, baik produktivitas sumber daya manusianya sendiri maupun produktivitas sumber daya alam. Nah, ini adalah masalah yang secara umum yang ada di desa.
Lalu bagaimana relevansi sebuah kawasan terhadap masalah-masalah tadi? Yang pertama adalah mendorong ekonomi yang memiliki nilai tambah. Ya, keterbelakangan desa karena hanya memproduksi bahan baku. Kemudian kesejahteraan itu berasal dari sektor pengelolaan. Bagaimana kita bisa, jadi pengelolaan ini kan mulai daripada produk itu, bagaimana sistem pemasarannya, bagaimana pengelolaan bahan baku itu. Kita bisa melihat sebenarnya yang memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan ekonomi di desa adalah para pengepul atau penjual. Para petani masyarakat hanya menghasilkan bahan baku. Kemudian skala ekonomi yang hanya bisa pada level kawasan tadi. Nah, inilah relevansi bagaimana harus dibangun sebuah kawasan. Yang kedua adalah memperkuat posisi tawar. Pelaku ekonomi desa hanya sebagai price taker atau penerima harga. Ya. Jadi berapa barang produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di desa, yang mengukur menilainya adalah pembeli. Jadi tidak mempunyai kekuatan. Lalu karena terpecah dalam individu dan kelompok kecil, kemudian bergabung dalam kawasan akan memperkuat posisi tawar, sehingga bisa menjadi price maker atau penentu harga. Kemudian mencegah kanibalisme. Ya, jadi kompetisi antar desa itu cenderung bersifat mematikan ya, sehingga mudah sekali pihak luar melakukan intervensi dan mengendalikan. Nah, jika desa berkolaborasi dalam kawasan, akan menghasilkan kesejahteraan bersama. Nah, inilah ada 3 relevansi relevansi membangun sebuah kawasan. Lalu bagaimana fungsi kawasan itu sendiri? Yang pertama adalah fungsi pendalaman. Pendalaman pembangunan mengharuskan adanya konsolidasi sumber daya agar terpenuhi dalam skala ekonomi. Nah, sumber daya harus bergabung dan bekerja sama. Jadi maksudnya fungsi pengembangan kawasan ini adalah untuk mendalami pendalaman terhadap sumber daya tadi agar bisa didorong untuk menjadi sebuah kekuatan secara mandiri di kawasan. Kemudian mengkerjasamakan. Nah, banyak pemangku kepentingan yang bisa diajak, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan lain-lain. Tapi mesti dikelola dengan kapasitas yang memadai. Kawasan lebih sanggup mengorganisasi pemangku kepentingan tersebut melalui kolaborasi ketimbang dilakukan pada level desa. Kemudian yang keempat adalah pengendalian. Bagi pemerintah atau pelaku tertentu pasti dibatasi kemampuan untuk pengendalian program. Ya, jadi